Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan. Kembali kami menyapa jemaat Tuhan. Kami terus berdoa dan selalu berdoa jemaat di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan kita, mari kita terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kembali di nuansa tahun baru ini kita akan memikirkan firman Tuhan berkaitan dengan level yang baru juga di dalam spiritualitas kita atau keimanan kita. Kita diharapkan untuk bertumbuh, kita diharapkan untuk semakin kuat secara iman, bukan hanya secara fisik. Seperti yang firman Tuhan nasihatkan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang sudah saya bacakan beberapa hari yang lalu. Kembali kita akan renungkan, firman Tuhan berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Di kesempatan sebelumnya dari ayat ini kita belajar supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Ingat secara singkat bahwa kita disadarkan bahwa ada yang disebut sebagai prevenient grace atau anugerah pendahulu. Kemudian saving grace, anugerah yang menyelamatkan. Kemudian sanctifying grace, anugerah yang menguduskan kehidupan kita. Harapannya 3 anugerah ini kita alami dalam kehidupan kita dan kita bertumbuh di dalamnya, bertumbuh di dalam jalan kasih karunia itu. Kemudian yang kedua, kita belajar dari teks yang sama tentang bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita didorong, kita dinasehati supaya bukan hanya hidup di dalam kasih karunia, menapaki jalan kasih karunia itu, tetapi kita juga didorong supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Orang percaya didorong untuk bertumbuh di dalam pengenalannya. Secara sederhana, kalau kita bicara tentang sebuah pengenalan, maka bayangkan ketika kita punya teman dekat, punya sahabat, atau juga ketika misalnya Bapak Ibu yang sekarang menikah pada waktu dulu sedang pacaran. Sebelum pacaran tentu saja ada proses untuk mencari tahu. Mungkin awalnya hanya kenal wajahnya saja, atau figurnya saja, atau blegernya saja, kalau dalam bahasa Inggris appearance-nya saja. Lalu kemudian ada rasa ketertarikan. Disitulah mulai mencari tahu, mengenal lebih dekat lagi, cari tahu siapa namanya. Setelah tahu siapa namanya, bertumbuh lagi di mana rumahnya, berapa saudaranya, bapaknya siapa, ibunya siapa. Lalu kemudian bertumbuh lagi, warna favoritnya apa, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika sudah mulai menyatakan perasaan dan berkomitmen untuk bersama-sama dalam sebuah ikatan relationship, ada pengenalan yang bertumbuh lagi. Kemudian sekarang seiring waktu bertumbuh lagi, bukan hanya mengenal hal fisik, nama, ketertarikan, tetapi mulai mengenal karakter. Apa yang membuat marah, apa yang membuat senang, apa yang biasanya menjadi ketertarikan dan lain sebagainya. Seiring waktu ketika sudah menikah, lalu kemudian ada pengenalan baru di mana pribadi yang sejati itu dikenal, bukan hanya penampilannya, bukan hanya namanya, bukan hanya keluarganya, tetapi pribadi yang otentik, yang asli itu mulai muncul dan mulai dikenal. Bahkan tanpa mengatakan suatu apapun, seseorang sudah tahu apa yang dimaksud diinginkan oleh pasangannya. Inilah yang disebut dengan pengenalan. Dengan gambaran ini, harapannya orang percaya juga mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Mengenal Yesus bukan sekedar namanya, bukan sekedar fakta-faktanya saja. Yesus adalah anak Daud, Yesus lahir dari Maria yang kemudian besar di Nazaret, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengenal Yesus? Yaitu mengenal keinginan Yesus, kehendak Yesus, apa yang menyenangkan Yesus, apa yang tidak menyenangkan Yesus. Lalu kemudian mengetahui betul isi hati dan pikiran Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Ini yang firman Tuhan harapkan tentang bertumbuh di dalam pengenalan. Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk kita belajar semakin mengenal Tuhan.
Ingat firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Oleh karena itu betapa sentral dan pentingnya sebuah pengenalan itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan dan rahmat-Mu. Kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.